Halo, Assalamualaikum. Kenalin, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sains Perubahan Iklim. Kali ini kita mau ngajak kalian para kaum zilenial untuk mengenal tentang skenario iklim di masa depan. Yuk simak videonya sampai habis. Apa itu skenario perubahan iklim? Pemanasan global telah menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di dunia. Pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi dalam beberapa dekade terakhir. Pemanasan global juga banyak disebabkan oleh faktor antropogenik atau faktor kegiatan manusia, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti gas CO2 atau karbon dioksida, gas CH4 atau metana, gas N2O atau nitrus oksida, gas CFC, dan lain-lain. Lalu, apa sih kaitannya dengan skenario perubahan iklim? Fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi menyebabkan beberapa pihak berinisiatif membuat proyeksi iklim di masa depan untuk menduga kondisi iklim yang akan disesuaikan seiring dengan perkembangan jumlah konsentrasi gas rumah kaca atau faktor antropogenik. Inilah yang saat ini dikenal dengan skenario iklim. Skenario iklim bukan merupakan metode yang pasti untuk melihat masa depan, namun sebagai salah satu cara dalam memahami gambaran alternatif proyeksi iklim di masa depan yang dapat menjawab perubahan dari parameter-parameter emisi gas rumah kaca yang ada saat ini. Skenario iklim yang akan kami bahas di sini adalah skenario iklim SSP. Skenario iklim SSP atau Shared Socio-Economic Pathways adalah skenario iklim terbaru yang dikombinasikan dengan RCPs atau Representative Concentration Pathways dan berfungsi dalam mempelajari bagaimana sektor ekonomi dapat terpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca. Secara umum, SSP terbagi menjadi 5 jenis berbeda. Yang pertama, SSP Sustainability. Yang kedua, SSP Middle of the Road. Yang ketiga, SSP Regional Rivalry. Yang keempat, SSP Inequality. Dan yang kelima adalah SSP Fossil Fuel Development. Kelima skenario iklim tersebut mendeskripsikan prediksi kondisi iklim di masa depan dan menunjukkan perbedaan berbagai kombinasi mitigasi serta adaptasi dari jumlah emisi gas rumah kaca yang berbeda. Dari kelima jenis tersebut, SSP terbagi menjadi total 9 skenario berbeda, yaitu SSP 1 1.9, SSP 1 2.6, SSP 2 4.5, SSP 3 7.0, SSP 4 3.4, SSP 4 6.0, SSP 5 3.4 OS, dan SSP 5 8.5, di mana beberapa di antaranya menjadi perhatian IPCC yang juga akan dibahas dalam video ini. Check it out! Skenario iklim pertama yaitu SSP 1 atau Sustainability yang terdiri dari SSP 1 1.9 dan SSP 1 2.6. SSP 1 1.9 merupakan skenario rencana membatasi kenaikan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius yang berkaitan dengan tujuan Paris Agreement. Skenario ini menunjukkan potensi bumi di masa depan dengan emisi gas rumah kaca, terutama gas CO2 yang rendah. SSP 1 1.9 memprediksi bahwa pada tahun 2100 terjadi penurunan gas rumah kaca seperti gas CO2, gas CH4, dan gas nitrus oksida. Sedangkan skenario iklim SSP 1 2.6 tidak berbeda jauh dengan SSP 1 1.9. Skenario ini memfokuskan pada upaya yang lebih tinggi untuk menurunkan suhu global bumi di bawah 2 derajat Celcius atau radiasi di bawah 2.6 watt per meter persegi. SSP 1 2.6 merupakan lanjutan dari skenario iklim RCP 2.6. Dua skenario iklim tersebut menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih baik di masa depan, tantangan adaptasi dan mitigasi yang rendah. Skenario iklim yang kedua yaitu SSP 2 atau Middle of the Road. SSP 2 terdiri dari skenario iklim SSP 2 4.5. Skenario iklim ini menunjukkan tingkat radiasi hingga tahun 2100 sekitar 4,5 watt per meter persegi. Skenario iklim ini adalah lanjutan dari skenario iklim sebelumnya yang memproyeksikan konsentrasi gas rumah kaca yang lebih tinggi dan berasal dari skenario iklim RCP 4.5.
Dampak dari skenario iklim ini adalah kondisi gas CO2 yang naik namun menjadi stabil dan ramah lingkungan setelah tahun 2100. Skenario iklim yang ketiga yaitu SSP3 atau Regional Rivalry. SSP3 terdiri dari skenario iklim SSP3 7.0. Skenario iklim ini adalah skenario iklim dengan preferensi pengaruh antropogenik dan emisi gas rumah kaca tingkat menengah hingga tinggi. SSP3 7.0 menunjukkan kadar emisi gas CO2 yang cukup banyak dan emisi gas CH4 yang tertinggi hingga tahun 2100 yang mencapai 800 ton CH4 per tahunnya. Skenario iklim ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan suhu bumi, terjadinya perubahan iklim, perbedaan variabilitas iklim di berbagai daerah, kekeringan, dan penurunan curah hujan. Skenario iklim ini menjadi skenario prioritas IPCC karena dampaknya yang cukup besar. Skenario iklim yang keempat yaitu SSP4 atau Inequality. SSP4 terdiri dari SSP4 3.4 dan SSP4 6.0. SSP4 6.0 adalah skenario iklim yang menunjukkan proyeksi gas rumah kaca yang tinggi namun tidak sebanyak pada skenario iklim SSP3 7.0. Skenario iklim SSP4 6.0 dan SSP4 3.4 memiliki konsentrasi gas CH4 yang tinggi namun masih dapat stabil setelah tahun 2100. Dampak iklim yang dihasilkan adalah peningkatan suhu global bumi, dampak pada perubahan iklim jangka pendek, namun kondisi lingkungan yang lebih baik di jangka panjang. Skenario iklim yang kelima yaitu SSP5 atau Fossil Fuel Development. SSP5 terdiri dari skenario iklim SSP5 8.5 yang menunjukkan radiasi yang sangat tinggi sekitar 8,5 watt per meter persegi dan referensi penggunaan bahan bakar fosil yang tertinggi di seluruh dunia hingga tahun 2100. Skenario ini juga memproyeksikan emisi gas rumah kaca yang tertinggi terutama gas karbon yang mencapai 35 gigaton karbon per tahun untuk CO2 dan 600 CH4 per tahunnya. Kondisi ini dapat menyebabkan dampak yang sangat berbahaya pada kehidupan, yaitu perubahan iklim yang signifikan, perubahan pola curah hujan, kekeringan, kemunduran ekonomi yang tinggi, naiknya muka air laut yang tinggi, hingga prediksi kapasitas bumi yang semakin pendek. Sekian penjelasan skenario iklim dari kami. Semoga informasi ini memberikan pengetahuan dan informasi baru kepada teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!